Saya juga nggak mau yel-yelan sampai saya minta rekomendasi. Kalau oke, saya akan mau berpolitik, mau digani bupati, tapi satu syarat, tolong mintakan rekomendasi malaikat Ridwan sama malaikat Jibril. Kalau saya nanti korupsi karena nggak bisa menghindari keadaan politik, saya tetap dijamin masuk surga. Tapi kalau jenengan nggak bisa, jangan pernah kesini lagi. Kalau kita berbicara inna dina indallah al-Islam, pada saat kita mengatakan bahwa seandainya, maaf pangapunten, nyuwun gungipun pangapunten, saya mengambil terjemah ini. Inna itu adalah takkid. Inna dan kawan-kawan setingkat kana itu maknanya adalah takkid, maukid. Jadi inna din. Kalau jenengan membaca di dalam Al-Quran, terjemah di bawahnya itu tulisannya begini: sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Sehingga memunculkan perilaku kita ini adalah perilaku euforia. Perilaku kita adalah perilaku yang hanya perilaku-perilaku yang kulit. Perilaku-perilaku yang dikatakan Islam itu karena kopiah, karena sorban, karena sarung. Pada saat berbicara tentang innadin, di depannya ada alif lam, kemudian ada tasdid. Innadin itu tidak lagi berbicara istimror, tidak lagi berbicara sebagai nakroh yang tidak jelas. Pada saat kita berbicara innadin indallah al-Islam, agama sendiri sudah bermakna ganda, artinya agama itu seperti kelompok atau golongan. Kalau kita mengacu kepada innadin, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah, innadin indallah, sesungguhnya yang agama di sisi Allah. Kalau din itu dimaknai apa adanya, agama itu kan maknanya terjemah buku besar, din itu sampai dengan agama. Tapi kalau mengacu kepada ketasawufan atau kitab manaqib dan beberapa hal, itu manadin itu adalah kehidupan itu sendiri. Kemudian ada tasdid, kehidupan yang terbimbing, jelas yang membimbing. Ada alif lam, berarti metode, ada sistem. Sehingga innadin itu adalah kehidupan di dalam sebuah sistem yang terbimbing dengan jelas, yang lahir dan yang batin. Di sisi Allah itu adalah Islam. Al-Islam bukan Islam, tapi ada alnya. Ini adalah perilaku atau karakter keselamatan, sifat-sifat dan watak keselamatan yang diperlukan, yang di sisi Allah itu adalah keislaman, bukan perihal agama dalam pengertian tanda petik golongan atau kelompok Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Semua nabi, baik Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Konghucu, membaca semua kitabnya Al-Quran, Hibrin, Weda, Bhagawat, tidak satu pun di dalamnya bahwa dari firmannya masing-masing agama mengatakan saya mengutus engkau Krishna untuk membawa Hindu, tidak ada. Saya mengutusmu kepada Buddha, juga nggak ada istilah agama Buddha. Di Islam nggak ada istilah dinul Islam. Nabi Muhammad tidak membawa agama Islam, tapi membawa perilaku keselamatan, sistem keselamatan, metode keselamatan. Ini yang mungkin kalau ini agak berbeda. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, itu penuh dengan sains dan teknologi, banyak sekali. Yang ini juga kita abaikan. Akibatnya kita saat ini terjajah di banyak hal. Tentang pertanian kita terjajah. Cenderungnya umat Islam tidak bisa membuat benih sendiri. Bahkan pada saat kami pondok membuat benih pun kami juga pernah kena masalah. Walaupun alhamdulillah lancar-lancar saja. Sehingga pada saat kita berbicara ini, padahal saat itu saya presentasi yang saya angkat beberapa ayat. Kalau ini nggak boleh, berarti sama saja kita nggak boleh berislam, nggak boleh beral-Quran. Bapak Ibu, jenengan kalau ingat surat Yasin, yang ada di dalam rekaman pikiran jenengan apa sih? Napa Bu? Nek jenengan maca Yasin ki tinggi apa ta? Kenapa? Tinggi nyedakne wong cepet mati, nggih ta? Wis gampangane kan ngono.
Kita tidak pernah mengetahui wa ayatum al-durmaita akhyaina wa rojna wa minakabafan yakulun. Itu nggak pernah terantisipasi. Bahwa di dalam surat Yasin itu ada ayat teknologi sistem pertanian, ayat teknologi sistem mengelola air, dan ayat teknologi sistem mengelola napa? Akhdorina rosa jarotin napa? Wit. Itu adalah ada energinya. Ini yang kita tinggalkan karena kita membaca muga-muga ndang mati kan begitu. Itu karena masalah ku zaman medit wis iku diblak-blak blak-blak ini apa ya. Saiki dikit tambah wawasan pisan. Kalau yang kita baca selawat segini iya itu tetap itu iya. Kita sholat iya. Sholat enek ganjare betul derajat. Iya, aku mbiyen tahu kon ngadeg telung dina dihukum. Gara-gara takok ngene Pak Ustad. Ustad, kula nyuwun pirsa Ustad. Napa? Kenapa sholat itu hadiahnya 27 derajat Ustad? Ini derajat suhu, derajat panas, derajat pangkat atau derajat apa? Mohon saya itu minta yang jelas. Itu. Ini kaitannya dengan apa? Malah disawoneni. Saya sempat di Sekoros itu satu pertanyaan pada saat gak sido deh kowe. Ya. Kalau aku dhisik. Sampai saya pernah ketakutan jika beragama rasional itu selalu disalahkan. Akhirnya saya harus dikeluarkan dengan terpaksa. Akhirnya saya juga mengeluarkan diri. Jadi pada saat nek agama nggak boleh menggunakan akal, yang paling bersalah Tuhan. Ustadz saya begitu. Ya itu kan. Oh jenenge cek bocah ya piye ya. Saat itu saya kelas 1 SMA, 1 aliyah. Kalau Tuhan nggak ngasih, nggak boleh beragama, nggak boleh gunakan akal, yang salah Tuhan, Ustaz. Oh ngomong apa kamu? Karena begini, kalau Tuhan kita beragama nggak boleh menggunakan akal, yang ngapain Allah ngasih kepala? Ya mata tidak dodo saja, dodo moto tengah irung gitu saja. Ini dihilangkan saja seharusnya. Nah, itu. Atau kalau ada otak, jangan. Kalau ini kepala jangan dikasih otak, kasih air gitu saja. Wah itu gara-gara itu saya silahkan pindah. Biar tukang bantah malah terus kon mimpin pondok terus piye dadine santri. Saya juga mikir begitu piye angketmu. Dulu sering sekali ngalami di Sekoros itu kayak panasan itu sering. Saiki kesimpulannya apa? Anak ya itu nakal biasa kan gitu biasa nih. Jadi kita mengajak kepada jamaah kita dan kepada masyarakat dalam posisi saat ini, di situasi yang mengambang saat ini, kalau boleh kita ini seperti di zaman kedajalan. Dajjal itu di zaman kebohongan itu merajalela. Dajjal itu bermata satu, bermakna materialistik, orientasi materialistik duniawi dan ego. Orientasinya adalah hati sanubari kalau kita berbicara tentang Al-Quran. Orientasinya adalah kehidupan ini
hanya untuk mengejar kesenangan, menyuburkan nafsu, menyuburkan kekuasaan, rebutan kekuatan, rebutan kekuasaan. Merajalela ego kepentingan, keakuan, berbangga-bangga terhadap kelompok dan golongan untuk menjatuhkan yang lain. Kebohongan ini semakin membesar, semakin merajalela. Kehidupannya adalah lebih pada persaingan daripada kolaborasi, daripada kerjasama. Itu adalah apotomana dajjal. Dajjal itu ketidakpastian, ambigu, sangat besar. Itu namanya kedajjalan. Jadi kalau dajjal selama ini memang, ini berbagai referensi. Kalau kita berbicara dajjal selama ini kan bermata satu di tengah. Dajjal itu yang referensi hampir semua yang kita baca, kalau jenengan bisa buka sendiri. Dajjal itu akan membohongi manusia supaya menjadi tidak beriman, manusia supaya mengikuti perilakunya Dajjal, mengikut Dajjal. Dia seperti surga, tapi padahal akan menjelomprongkan, memasukkan ke neraka. Itu Dajjal. Jadi pada saat Dajjal itu adalah dia memiliki perilaku bagaimana supaya yang benar tampak salah, yang salah itu benar, yang salah diangkat-angkat supaya semua orang membenarkan yang salah, kemudian yang benar supaya jangan pernah orang melihat kebenaran. Sesungguhnya adalah yang benar itu adalah bagaimana orang lain supaya melihat itu adalah salah. Itu adalah Dajjal. Kalau Dajjal punya perilaku seperti itu, perilakunya adalah perilaku bermata satu, sedang dia itu memiliki fungsi mengajak semua tes case bahwa di dunia ini itu adalah abadi. Jangan sampai orang itu menjadi hamba Tuhan, menjadi orang yang selamat. Ini adalah tugas Dajjal. Makanya kalau Dajjal bermata satu tidak ditutup, itu adalah Dajjal yang bodoh. Kedua, paham maksud saya? Paham? Ya. Nek Dajjal matane sitok, terus kowe roh mripate iki di tengah sitok utawa sing siji bahasane nganjuk picek, nek kene mesti luwih kasar nek kene. Jadi pada saat itu mata satu atau lagi di tengah, berarti itu adalah Dajjal. Berarti kowe melu padahal Dajjal, berarti kan kebodohan kita, bener gak? Iya kan? Iya. Nah. Tapi nek luwih goblok nek Dajjal iki motone sitok konangan. Hawi luwih goblok gitu loh. Kepindu, yang bisa membaca kafir di batuk itu hanya orang-orang beriman. Nggih. Maka beruntunglah orang-orang beriman. Tapi masalahnya begini, sekali lagi itu Dajjal bodoh binti goblok bin petuk. Kalau tulisan kafir itu enggak ditutup. Jadi aku ke kopian bisa jadi tulisannya kan kafir gitu loh. Tak tutup ngati ngene kan gitu. Nek perlu tak obet-obeti karo anduk supaya kamu tidak membaca tulisan di batok ini adalah kafir. Kan gitu toh. Artinya apa ini? Kita hanya matur menunjukkan kepada jenengan. Kowe ki aja nek enek wong motone ki merga lara, kemudian bolone Dajjal. Gak ngono. Ya. Terus kok mbok celilengi bathuke enek tulisannya kafir pogak gitu. Itu ya. Ya. Bukan itu. Bermata satu itu orang yang tidak memiliki hati nurani. Bermata satu itu mananya kepentingan materialistik dan ego. Itu adalah sesungguhnya adalah pada saat kita mengatakan makna Dajjal. Dajjal itu membuat merancu, ambigu, sehingga yang benar nggak kelihatan benarnya, yang salah nggak kelihatan salah tapi dikira benar. Ya, pada saat merajalelanya kebohongan, ketidakpercayaan, yang salah diangkat-angkat, yang benar disalah-salahkan. Sesungguhnya itulah berikut Dajjal, Bapak Ibu yang berbahagia. Maka saat demikian terjadilah yang namanya Ya'juj Ma'juj. Ini saya juga sampaikan di Jakarta. Jadi mereka menyepakati bahwa Ya'juj Ma'juj itu tembok Cina. Apa-apa kan dihitung lahir.
Yakjud itu gerak. Yakjud itu akumulasi kesalahan yang menumpuk. Itu namanya yakjud. Perilaku kesalahan yang tidak pernah disadari, saat sendiri salah itu nggak ada masalah. Saat korupsi izin itu nggak ada masalah. Saat satu kantor itu korupsi ini mung siji loro, nggak ada masalah. Nggak perlu ngasih pati mental, sing dosa sing korupsi ngopo kowe kok iri kan begitu kan seharusnya. Kemudian saat mulai 20% ini sudah menjadi masalah. Saat umpamanya bupati iku nek mung siji loro sak Indonesia itu nggak masalah. Tapi nek wis 40%, 60% ini seharusnya sudah masalah. Pasti ada something wrong, sesuatu yang tidak tepat kan begitu. Umpamanya kan ini upama. Nek tenane ya memang ngono sih. Jadi pada saat kita mengungkap hal semacam ini pasti ada sesuatu yang tidak tepat. Kaburun maqtan indallah antakulu malatafal. Nabi yang mendapat ditunjuk paling dulu. Ojo dadi wong tukang ngomong ombluk tapi nggak tahu, nggak pernah